Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di dalam doa Sabtu pagi. Mari bersama kita memulainya di dalam doa. Kita menaikkan doa pengakuan dosa kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru. Nafas hidup masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh bangun pagi menikmati udara yang indah, yang sejuk. Tuhan, sungguh kami menganggap diri kami beruntung dibandingkan mereka yang mungkin saat ini Tuhan tidak bisa menghirup udara dengan bebas. Tuhan, kami mensyukuri setiap berkat yang telah Tuhan sediakan kepada kami sepanjang hari ini. Dan ketika kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Yesus sudah mati di kayu salib satu kali dan untuk selamanya, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Berkati ibadah pagi ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir, Tuhan saja yang memimpin setiap hati jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mari kita teladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus ketika pagi-pagi benar Yesus pergi keluar untuk berdoa kepada Bapanya yang di surga. Kita sambut doa kita pagi ini dengan bernyanyi dari KPPK nomor 287, Indahnya Saat Berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa yang ku mohon didengarnya, betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Ya memanggilku datanglah, percaya pada firman-Nya, beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Mari jemaat yang terkasih, kita menaikkan doa untuk pergumulan pribadi setiap kita. Mungkin ada yang kita ketahui jemaat dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Mungkin mereka ada yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah oleh keluarga. Mari kita percaya bahwasanya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan melawat setiap umatnya yang berseru minta tolong untuk kesembuhan, untuk pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersehati ya Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat Tuhan.
Kami rindu Tuhan, siapapun jemaat Tuhan yang saat ini mungkin membutuhkan lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kesembuhan, untuk pemulihan. Apakah mereka ada yang dirawat di rumah sakit, ataukah mereka ada yang dirawat di rumah oleh keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang senantiasa mendengar seruan doa kami, minta tolong, sembuhkanlah, pulihkanlah ya Tuhan. Kami rindu mereka yang sakit ini boleh segera kembali ya Tuhan, menjalani setiap aktivitas mereka dengan baik. Tuhan, kami rindu Engkau yang senantiasa memberkati setiap jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan yang khusus Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan mereka yang terdalam, yang terberat yang saat ini mereka sedang hadapi. Tapi Tuhan, tenangkan hati mereka. Turun damai sejahtera-Mu kiranya, sukacita-Mu ya Tuhan kiranya atas setiap mereka yang saat ini memiliki beban yang begitu berat. Biarlah Tuhan senantiasa hati mereka tetap memandang kepada Kristus. Mereka tidak hanya fokus kepada masalah, tapi fokus utama mereka, biarlah itu hanya kepada Tuhan saja. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah itu jauh lebih besar dari setiap masalah yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya ketika kami mengikuti teladan Yesus untuk berdoa kepada Bapa di surga, maka Bapa akan mendengar dan Bapa akan menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Kami akan kuat menghadapi setiap tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari kita berdoa untuk kesatuan hati para hamba Tuhan, majelis untuk pelayanan ibadah online. Kita juga berdoa supaya jemaat Tuhan boleh melakukan mesbah keluarga untuk masing-masing papa dan mama boleh mendidik anak-anak mereka memperkatakan kebenaran firman seperti di dalam perintah Ulangan pasal yang ke-6. Sehati sepikir suami dan istri memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam kepada anak-anaknya. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kesehatian para majelis dan hamba Tuhan dalam pelayanan ibadah online. Biarlah boleh dipersiapkan dengan baik setiap tim Tuhan yang terlibat di dalamnya. Tuhan jagai kami semua dalam kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati supaya ibadah ini boleh menguatkan iman jemaat Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, keluarga-keluarga, jemaat, Gereja Kristen Kalam Kudus boleh mengadakan mesbah keluarga ya Tuhan. Untuk setiap suami istri ya Tuhan, boleh memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu berulang-ulang, pagi, siang, dan malam. Mereka boleh mendidik, menuntun anak-anak mereka ya Tuhan, untuk mengenal siapa Tuhan Yesus yang sudah menebus kami, yang sudah memberikan kami jaminan hidup yang kekal itu. Biarlah keluarga-keluarga Tuhan berkati segala macam apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang memberkati. Keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada, berikan mereka komunitas yang senantiasa boleh membawa mereka untuk semakin mengenal dan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Dan senantiasa ya Tuhan, Engkaulah yang terus memberkati supaya komunikasi kami berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Selanjutnya mari kita berdoa untuk weekend ini. Kita tahu anak-anak sudah memulai sekolah mereka dan para ibu yang biasanya akan mendampingi anak-anak akan mengalami kesulitan, kesibukan yang begitu menyita banyak waktu mereka. Untuk itu kita mohon supaya sekolah juga dengan pihak keluarga boleh bekerja sama dengan baik supaya pendidikan online ini boleh berjalan dengan baik dan anak-anak boleh diberkati dan ada kedekatan relasi antara orang tua dengan anak-anak. Mari kita naikkan pokok doa ini. Bapa di sorga, kami saat ini juga bersehati ya Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan. Terkhusus mereka yang memiliki anak-anak sekolah ya Tuhan yang harus melaksanakan pendidikan online. Berkati para ibu ya Tuhan yang biasanya mendampingi anak-anak mereka ya Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Berkati Tuhan supaya terjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan keluarga supaya anak-anak juga boleh menikmati pendidikan online ini. Kami rindu Tuhan terjalin kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Supaya anak-anak ini Tuhan boleh sungguh-sungguh menerima
didikan yang terbaik saat pendidikan ini dilakukan secara online. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan memiliki gerakan kasih di tengah wabah COVID ini. Kita berdoa supaya di tengah wabah COVID ini belas kasih kita kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan itu boleh digerakkan Tuhan untuk kita boleh memiliki hati yang terus mencari mereka yang mungkin, atau apakah jemaat, apakah orang di luar sana, untuk mereka boleh kita cukupkan kebutuhannya. Dan mari kita juga berdoa supaya pemerintah juga boleh memperhatikan rakyat yang mungkin saat ini keadaan perekonomiannya sungguh-sungguh sangat lemah di tengah krisis ekonomi yang dialami di tengah-tengah bangsa kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapak, saat ini kami juga bersehati ya Tuhan berdoa untuk gerakan penginjilan, gerakan belas kasih jemaat Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Supaya kami Tuhan boleh memperhatikan jemaat, bahkan orang di luar sana ya Tuhan yang mungkin mengalami kekurangan. Mereka boleh kiranya kami cukupkan dalam segala kebutuhan mereka. Tuhan, kami juga rindu Engkau yang memberkati ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan boleh saling mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lain. Kami rindu ya Tuhan, kami tidak hanya beribadah kepada Tuhan, tapi kami menutup mata kami untuk kemiskinan tengah-tengah bangsa kami ini. Untuk itu ya Tuhan, mampukan pemerintah kami juga untuk boleh memperhatikan mereka yang miskin Tuhan. Di tengah-tengah krisis ekonomi yang mendunia saat ini, bangsa kami ya Tuhan sedang terpuruk. Untuk itu Tuhan, kami rindu Engkau berbelas kasihan. Turunlah kiranya kemakmuran, kesejahteraan atas bangsa kami ya Tuhan. Mampukan pemerintahan kami ya Tuhan, bekerja sama dengan aparatur negara lainnya ya Tuhan. Sehati sepikir boleh mengerjakan pembangunan ekonomi tengah-tengah bangsa kami. Dan kami boleh memandang kepada Kristus yang akan terus memelihara bangsa kami di dalam kesatuan kami ya Tuhan, negeri Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya mari kita berdoa untuk tim medis yang saat ini masih harus terus berjuang di garda terdepan untuk penanggulangan wabah virus corona. Mari kita bekerja sama dengan mereka yang sudah berjerih lelah, terpapar hampir setiap hari dengan pasien COVID-19. Dan kita adalah baiknya supaya kita boleh mengendalikan diri kita supaya kita tidak terkena atau kita tidak menjadi orang yang membawa virus kepada orang lain. Kita melihat bagaimana perjuangan tim medis yang senantiasa boleh mengerjakan itu semua dengan jerih lelah mereka. Mari kita berdoa untuk setiap mereka. Bapa di sorga, saat ini kami juga bersehati Tuhan berdoa untuk tim medis yang setiap hari mereka terpapar virus corona. Mereka harus menjaga diri mereka Tuhan. Hikmat bijaksana yang dari Engkau Tuhan berikan kepada mereka. Dan berkati Tuhan supaya kami juga boleh menjaga diri kami, mengendalikan diri kami. Mengingat betapa perjuangan tim medis ya Tuhan yang rela menyediakan waktu mereka ya Tuhan. Hari demi hari mereka diancam oleh paparan virus corona. Diancam oleh ketakutan, kekhawatiran akan wabah yang akan mereka bawa kepada keluarga mereka. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh bekerja sama, tim medis dengan rakyat ya Tuhan. Kami senantiasa boleh memandang, kami harus menjadi orang-orang yang waspada, orang yang hati-hati Tuhan, senantiasa untuk menjaga diri kami masing-masing. Supaya pekerjaan dari tim medis ini lambat laun boleh berkurang. Terima kasih ya Bapak. Jemaat yang terkasih, saat ini mari kita menaikkan doa untuk pergumulan setiap pribadi kita. Mari kita naikkan doa masing-masing di hadapan Tuhan. Ya Bapak, inilah setiap seruan doa kami minta tolong di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sering mengandalkan kekuatan kami. Untuk itu Tuhan, berikan kami hati yang tertunduk, hati yang tersungkur di hadapan Tuhan. Kami mengakui sungguh Allah yang berdaulat atas wabah yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini. Tuhan ingin supaya kami
mendekat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Supaya kami ya Tuhan senantiasa tidak membuat masalah ini jauh lebih besar daripada Tuhan yang kami sembah. Kami percaya ketika kami fokus kepada Tuhan, kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, itu yang akan melingkupi hati setiap jemaat Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami terus fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Di tengah waktu yang ada ini Tuhan, bolehlah kami mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Dan sepanjang hari ini Tuhan, aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pimpinan dan perlindungan Tuhan. Setiap seruan jemaat Tuhan yang minta tolong, Tuhan yang menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selanjutnya jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 174, Pandanglah pada Yesus. Yang kedua, dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu, kuasa dosa terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-51. Mari kita memulainya di dalam doa.
Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin merenungkan apa yang Tuhan perkatakan kepada setiap kami di pagi ini Tuhan melalui Yesaya pasal yang ke-51 ini. Berkati hati dan pikiran jemaat Tuhan untuk kami boleh fokus kepada kebenaran firman Tuhan, mau tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Ya jemaat yang terkasih, kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-51 ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. LAI memberikan judul kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripada aku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenalkanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya.
Engkau yang telah meminum menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turun berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan, Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, Yesaya pasal yang ke-51 ini ayat 1 sampai 23 itu kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu merupakan nyanyian yang berisi penghiburan bagi mereka yang memiliki iman yang setia. Dan selanjutnya ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 itu merupakan nyanyian yang berisi pertanyaan dan seruan serta ratapan yang bermakna berapa lama lagi ya Tuhan. Dan selanjutnya ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 itu merupakan nyanyian yang berisi jawaban Tuhan, yaitu supaya bangsa Israel itu tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang sedang dihadapi. Dan selanjutnya bagian yang terakhir yang keempat yaitu ayat 17 sampai 23 itu merupakan nyanyian yang berisikan pernyataan Tuhan bahwa penghukuman terhadap Sion telah berakhir. Ini berarti bangsa Israel akan dibebaskan dari penindasan oleh Babel. Inilah isi nubuat Nabi Yesaya terhadap bangsa Israel. Nah, jemaat yang terkasih, bagaimana kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 51 ini berbicara kepada setiap kita di masa kini. Nah, kita tahu dalam wabah COVID-19 yang berkepanjangan ini, kita merasa bahwasanya Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita, pertanyaan kita, seruan kita, ratapan kita, pengharapan kita di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan melalui kejadian wabah COVID-19 ini? Karena wabah ini sungguh membuat kita menderita, sungguh membuat kita berada di dalam berbagai macam kesusahan. Nah, jemaat yang terkasih, sebenarnya Tuhan itu merespon setiap seruan orang yang meminta tolong kepadanya. Nah, apa respon Tuhan kepada kita yang terus-menerus berjuang meminta pertolongan Tuhan? Nah, respon Tuhan untuk setiap kita yang sudah begitu setia berseru meratap di hadapan Tuhan, Tuhan merespon kita itu harus fokus kepada Tuhan. Tuhan meminta kita untuk tidak fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Jangan kita fokus kepada masalah yang menindas, yang menyusahkan hidup kita. Untuk itulah, kalau tadi kita baca dalam pasal belasan tadi, itu dikatakan, akulah. Di situ kata akulah berulang-ulang dikatakan oleh Tuhan. Ini menunjukkan adanya penekanan supaya jemaat Israel saat itu boleh fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada penindasan mereka. Nah, saat ini pun firman ini berbicara kepada setiap kita, fokuslah kepada Tuhan. Jangan kita fokus kepada kesusahan yang sedang kita alami di tengah wabah COVID-19 ini. Jangan sampai penindasan yang kita alami,
penderitaan, kesusahan yang kita alami di tengah wabah COVID-19 ini menguasai hati dan pikiran kita, sehingga sukacita kita untuk memandang kepada Allah itu akan luntur, bahkan lama-kelamaan bisa hilang. Nah, Yesaya 51 ini memberikan kunci kepada kita bagaimana supaya pertanyaan dan ketidakpastian itu tidak menutupi pengharapan kita. Nah, apa kuncinya? Kuncinya yaitu arahkanlah fokus kita. Arahkan kemana? Arahkanlah fokus kita itu kepada Tuhan. Bukan berarti kita mengabaikan setiap kesulitan, penderitaan yang kita hadapi. Bukan berarti kita juga berpura-pura dan menganggap semua baik-baik saja di tengah wabah COVID ini. Tetapi jangan sampai kita membiarkan kesusahan itu, penderitaan itu yang menjadi fokus utama di dalam hidup kita. Ingat, iblis itu dengan berbagai macam tipu muslihatnya berusaha untuk menjauhkan, memburamkan fokus kita kepada Tuhan itu, supaya kita menjauh, bahkan hilang harapan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita fokus kepada Tuhan dengan karakter Allah. Karakter Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Sekalipun saat ini mungkin banyak pertanyaan yang belum dijawab oleh Tuhan, bahkan mungkin yang tidak terjawab oleh Tuhan. Tapi selama nafas hidup masih Tuhan berikan kepada setiap kita, pengharapan tentang kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan itu akan tetap menyertai setiap kita yang fokus kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Nah, jemaat yang terkasih, mungkin saat ini di tengah wabah COVID-19, iman kita mungkin mulai surut, mulai lemah. Nah, untuk itu arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Seperti lagu KPPK nomor 174 tadi yang berkata, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Amin. Tetaplah arahkan fokus kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau melalui Yesaya pasal ke-51 ini kami dibimbing, dituntun dengan kebenaran firman Tuhan supaya kami memandang kepada Kristus, berharap kepada Kristus di tengah wabah ini. Supaya penderitaan, kesusahan yang kami alami di tengah wabah ini ya Tuhan, itu senantiasa boleh membuat kami ya Tuhan mengingat Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Biarlah ya Tuhan senantiasa Engkau yang memberkati jemaat Tuhan di pagi ini. Ketika mereka boleh memandang kepada Kristus, turunlah kiranya damai sejahtera, sukacita dari Allah Tritunggal yang turun atas setiap jemaat Tuhan. Biarlah senantiasa perlindungan Tuhan, penjagaan, pemeliharaan yang dari Allah Tritunggal itu melingkupi setiap jemaat Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.